Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan perancangan sistem audit sistem informasi berbasis web dengan framework COVID-5. Untuk kelompok kami, kelompok 2, ada anggotanya yang pertama Muhammad Hanifan, NIM 2020 53004. Yang kedua ada Aswila Huda, NIM 2020 53008. Yang ketiga Ahmad Trias Swandana, NIM 2020 53085. Dan yang keempat Abdul Malik, NIM 2020 53119. Baik, langsung masuk ke materi. Sistem informasi audit COVID-5. Ya, di sini di awalnya ditampilkan yaitu ada tombol login auditor dan login admin. Selanjutnya, COVID. Apa sih COVID itu? Nah, sebelumnya menurut pendapat Ron Weber pada tahun 1999 dalam Evi Maria, yaitu audit sistem informasi adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menentukan kemampuan sistem komputer dalam melindungi aset, merawat integritas data, mencapai tujuan organisasi, dan menggunakan sumber daya dengan efisien. Baik, untuk COVID sendiri adalah kerangka IT governance yang ditunjukkan kepada manajemen, staf pelayanan, TI, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis atau business process owners untuk memastikan confidentiality, integrity, dan availability data serta informasi sensitif dan kritikal atau Fransisikus. Baik, COVID telah berkembang menjadi IT governance framework yang paling signifikan dan juga cocok digunakan untuk audit karena COVID ini menyediakan pedoman komprehensif di lingkungan proses-proses IT dan berhubungannya dengan tujuan bisnis. Ya, COVID merupakan suatu cara untuk menerapkan IT governance secara struktur. COVID terdiri dari seperangkat kontrol objektif untuk bidang teknologi informasi. Ya, seperti Campbell pada tahun 2005 ini. Dan COVID ini dikembangkan oleh IT Governance Institute atau ITGE yang merupakan bagian dari Information System Audit and Control Association. Lanjut. COVID-5 Control Objective for Information and Relation Technology. COVID-5 adalah kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT. Ya, yaitu IT Governance Framework dan juga kumpulan alat yang mendukung para manajer untuk menjembatani jarak antara kebutuhan dan dikendalikan masalah teknis dan risiko bisnis, ya, menurut ISACA tahun 2012. Dan ini bisa disimpulkan COVID-5 itu adalah sebuah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan semua yang berhubungan yang dimulai dari memenuhi kebutuhan stakeholder akan informasi dan teknologi. COVID-5 ini memiliki 5 domain yang terbagi dalam domain governance dan manajemen. Masing-masing domain ini memiliki proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuannya. Satu domain itu berasal dari governance dan 4 lainnya itu berasal dari manajemen. Nah, pada COVID-5 ini yang terdiri dari 5 domain dan 37 proses tata kelola IT, yaitu evolusi dari struktur proses COVID 4.1. Nama domain dipilih sejalan dengan penandaan area utama, tetapi lebih menggambarkan tata kerja seperti tergambar pada gambar 1 untuk tata kelola, governance, dan manajemen. Oke.
Next. Nah, ini dia. COBIT 5 memiliki 5 domain untuk manajemen dan tata kelola IT, yaitu yang pertama ada EDM, Evaluate, Direct, and Monitor, terdiri dari 5 proses. Yang kedua ada APO, ini yaitu adalah Arrange, Plan, and Organize, terdiri dari 13 proses. Yang ketiga ada BAI, Buy, yaitu ada Build, Acquire, and Implement, terdiri dari 10 proses. Yang keempat DSS, Deliver, Service, and Support, terdiri dari 6 proses. Yang kelima MEA, ini yaitu ada Monitor, Evaluate, and Access, terdiri dari 3 proses. Oke, dan ini tuh EDM ini masuknya di Governance Objective. Kalau yang 4 APO, BAI, DSS, MIA ini masuknya di Management Objective, seperti itu. Lanjut, alur sistem audit sistem informasi. Pada saat ini tuh masih banyak ditemukan dalam melakukan proses audit masih menggunakan model manual dalam lingkup pemrosesan data elektronik. Salah satu dampaknya itu adalah dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi setiap tahap audit dan manajemen audit secara keseluruhan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk menghasilkan prototipe berdasarkan rancangan sistem audit teknologi informasi yang dapat melakukan uji validasi kesesuaian antara penetapan standar mutu dengan hasil evaluasi sehingga memberikan informasi, rekomendasi, dan penilaian. Oh ya, untuk alur sistem audit sistem informasi ini tuh ada tujuannya dalam penelitiannya, yaitu membuat rancang bangun simulasi tool sistem audit teknologi informasi berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP serta MySQL sebagai sistem manajemen basis datanya. Oke, next. Ini dia. Ada diagram alir dokumen atau flowchart-nya dokumen. Ya, di sini berikut ada gambar flowchart-nya. Berikut ini merupakan deskripsi dari flowchart dokumen berjalan dimulai saat auditor memberikan form audit kepada audit untuk mengisi kelengkapan audit. Kemudian, form dikembalikan ke auditor untuk dianalisa dan identifikasi oleh goals, serta auditor memetakan proses IT dari business goals. Ya, di sini ada ya responden ya, dari mulai form kuesioner, terus mengisi form kuesioner, setelah itu ada form kuesioner isi, masuk di auditor, ada juga form kuesioner lagi, serta sampai ke laporan audit ya. Oke, untuk auditor membuat pertanyaan kuesioner sesuai proses IT yang terpilih. Ada audit menerima pertanyaan kuesioner dan mengisi kuesioner, kemudian form kuesioner itu diberikan ke auditor untuk merekap nilai hasil kuesioner, dan auditor menghitung hasil nilai kuesioner dan auditor menghitung hasil nilai kuesioner. Oke, dan auditor membuat laporan hasil audit dan diberikan ke audit. Oke, di sini ada pembuatan ya hasil laporan auditnya, setelah itu diberikan ke laporan audit. Selesai. Lanjut, di sini ada diagram VTOC, Sistem Informasi Audit, Oke. Visual Table of Context (VTOC) menggambarkan seluruh program HIPO baik rinci maupun ringkasan yang terstruktur. Pada diagram ini nama dan nomor dari program HIPO
diidentifikasikan. Ya, di sini ada dashboard ya. Dashboard ini meliputi user, audit, domain klausul, verifikasi audit, hasil laporan audit. Keterangan masing-masing fungsi ini diberikan pada bagian penjelasan yang diikutsertakan dalam diagram ini. Visual Table of Context sistem audit ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ini ya. Tadi setelah ada fungsi dari user, audit, hingga hasil laporan audit, di verifikasi audit ini masih ada proses audit. Untuk hasil laporan audit, masih ada statistik hasil audit. Seperti itu. Lanjut. Oke, kita masuk ke flowchart login. Pada flowchart sistem login, admin jelaskan admin atau auditor memasukkan username dan password. Jika sudah terverifikasi, maka dapat langsung ke halaman utama. Seperti ini ya. Kita mulai ke halaman form login. Setelah itu kita memasukkan username dan juga passwordnya. Oke, setelah itu diproses antara bisa atau tidak. Jika loginnya berhasil, bisa langsung masuk. Gitu. Langsung masuk berhasil. Ya. Kalau tidak berhasil, kembali lagi ke form username dan juga password. Kembali lagi. Kalau misalnya ini udah berhasil, masukkan username dan password. Maksudnya di halaman auditor. Oke, setelah itu selesai. Flowchart audit. Pada flowchart sistem audit menjelaskan proses audit mulai dari proses input data, responden, proses hasil audit. Oke, ini digambarkan flowchart sistem audit dari responden mulai. Setelah itu ada hasil kuesioner yang langsung dibawa ke auditor. Hasil kuesioner nanti ini bisa masuk di input roles program audit. Oh ya, untuk setelah login, untuk auditor ini setelah login, masuknya ke halaman auditor. Ini ada input roles proses audit. Ya, dari hasil kuesioner ini. Setelah itu disimpan. Bisa masuk ke dua bagian ini, TBL roles dan TBL hasil audit. Dan setelah disimpan hasil audit ini masuknya di hasil audit. Setelah disimpan. Setelah hasil audit masuk ke cetak hasil audit. Setelah itu dibuatlah laporan hasil audit. Dan setelah selesai laporan hasil audit ini dikirim ke audit. Masuklah di audit laporan hasil audit. Setelah itu selesai. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aswila Huda. Kembali lagi dengan saya Aswila Huda dengan nomor NIM 2020-53008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad yang dari slide 1 sampai 10. Dan ini saya akan mempresentasikan dari slide 11 sampai 20. Apa fungsi sistem audit? Sistem informasi. Dalam sistem audit sistem informasi diharapkan kerangka kerja framework COVID-5 ini dapat digunakan untuk membantu dalam tata kelola teknologi informasi yang sesuai standar, kebijakan dalam menjalankan operasi bisnis dan efektif dan efisien, serta memenuhi kebutuhan proses bisnis. Maka dilakukanlah analisis dan evaluasi terhadap pengelolaan keamanan sistem informasi dengan menggunakan standar kerangka kerja framework yaitu COVID-5. Next, apa bagian-bagian form dan laporan sistem audit? Yang pertama ada halaman landing. Apa itu halaman landing? Halaman landing merupakan halaman yang pertama kali muncul dalam tampilan awal yang harus diakses agar dapat masuk ke dalam halaman utama dan mengakses form-form yang lain setelah user memasukkan username dan password yang sesuai. Dan ini ada seperti tampilan bertulisan sistem informasi audit COVID-5, dan ini ada pilihan untuk login auditor dan login admin. Untuk pertama kali kita akan melakukan login admin.
Yang kedua ada menu login. Halaman login dengan hak akses yaitu sebagai admin dan auditor dengan level yaitu sebagai administrator dan auditor. Yang ketiga adalah halaman dashboard admin. Halaman dashboard admin ini adalah sebuah gambaran tampilan bagaimana semua audit bisa diinput melalui akun administrator ini, yaitu admin ada meliputi dashboard, ada meliputi master data user, data utama, domain COVID, subdomain, dan lain-lain. Kemudian ada juga halaman dashboard auditor. Dashboard auditor ini merupakan halaman yang bertujuan untuk menampilkan hasil audit yang telah kita lakukan di dalam akun administrator atau di akun admin tadi, sehingga bisa muncul di sini apa yang kita inputkan dengan sesuai hasil yang kita harapkan dari audit itu sendiri. Kayak keterangan jabatan, terus fungsi, kelemahan, kelebihan, dan lain-lain. Selanjutnya ada halaman daftar user. Halaman daftar user menampilkan daftar pengguna level administrator dan pengaturannya untuk melakukan koreksi. Di sini ada beberapa tampilan terlihat data tabel admin. Kemudian ada halaman daftar auditor. Halaman daftar auditor menampilkan daftar auditor dengan pengaturannya untuk melakukan koreksi. Halaman daftar penanggung jawab. Halaman daftar penanggung jawab merupakan daftar penanggung jawab dan pengaturan untuk menjalankan koreksi. Kemudian ada lagi halaman daftar unit kerja. Halaman daftar unit kerja menampilkan daftar untuk kerja berupa objek yang sedang atau akan diaudit di pengaturannya untuk melakukan koreksi. Dan ada juga halaman yang namanya halaman deskripsi. Halaman deskripsi menampilkan daftar deskripsi domain COVID-5 dan pengaturan untuk melakukan koreksi. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Kanifan presentasi dari slide 21 dan selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kanifan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya dari Mas Huda. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai aplikasi sistem COVID-5 di sini. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang halaman jadwal audit. Di sini menu dalam dashboard sistem informasi. Halaman jadwal audit menampilkan jadwal audit untuk dilakukan audit oleh seorang auditor dan pengaturannya untuk koreksi. Di sini terlihat dari tabel di sini aplikasinya. Di sini di daftar audit itu ada di data utama ya, atau enggak kalau bisa lihat di sini. Di sini bisa dilihat dari data utama. Di sini jadwal auditnya di sini. Nah, di sini terdapat beberapa kode di sini mengenai beberapa yang harus dijadwalkan mengenai audit. Ini misal kode jadwal, kemudian ada standarnya di sini, milih standarnya, kemudian auditornya siapa, kemudian program studinya dari mana, kemudian tahun pengukuran, kemudian tanggal mulai jadwal audit dan tanggal selesai audit. Tentu selesai. Kemudian selanjutnya mengenai halaman daftar audit ya. Di sini halaman daftar domain audit merupakan yaitu menampilkan daftar-daftar domain klausul dan pengaturannya untuk melakukan koreksi. Di sini disilakan di dalam tabelnya ada data tabel domain COVID ya. Di sini untuk COVID-5 di sini daftar domainnya ada
Yang pertama di sini ada APO atau Allegheny Plan and Organization di sini. Kemudian yang kedua ada BAI, Build, Acquire and Implement. Kemudian yang ketiga ada DSS, Deliver Service and Support. Dan yang keempat ada EDM, Evaluate, Direct dan Monitoring. Kemudian yang kelima ada MEA, yaitu Monitor, Evaluate dan Access. Di sini adalah daftar-daftar tabel domain COVID yang harus dimasukkannya. Oke, selanjutnya yaitu ada halaman daftar subdomain COVID di sini. Halaman daftar domain tersebut yaitu menampilkan daftar subdomain dan pengaturan untuk melakukan koreksi atau terjadi kesalahan ya di sini. Kemudian yang daftar domain sini di sini daftar domainnya di sini. Yang pertama kayak seperti unit kerja, kemudian domain COVID, ada subdomain yang tadi, kemudian deskripsi domain, penanggung jawab. Di sini jika ingin menambahkan subdomain maka tambah di sini. Di sini milih unit kerja, kemudian domainnya tadi ya, kemudian ada subdomain, kemudian ada deskripsi domainnya, kemudian ada penanggung jawabnya siapa, kemudian disimpan, dan kemudian ada tanggal subdomain pemilihan dibuatnya. Oke, selanjutnya yaitu ada halaman daftar butir domain, yaitu untuk menampilkan butir data subdomain dan pengaturannya untuk melakukan koreksi. Oke, daftar subdomain di sini ada di sini urutannya untuk membuat pengauditan ya. Di sini ada beberapa nama daftar butir standar ya. Di sini ada actionnya. Kita ingin mengedit maka ya seperti ini, kemudian diedit. Nanti akan memasukkan nomor kayak seperti kode standarnya, kemudian kode butir standar operasionalnya, kemudian ada indikatornya. Oke, di sini kan urutannya ada daftar subdomain dan kemudian ada butir subdomain. Oke, selanjutnya yaitu nama halaman dokumen pendukung. Halaman pendukung di sini ada yaitu seperti menampilkan daftar dokumen pendukung yang diupload ke dalam sistem Yaudit dan pengaturannya untuk melakukan koreksi. Melakukan di sini dokumen pendukung di sini yaitu menampilkan ya dokumen-dokumen yang akan dikoreksi seperti ini, ada namanya, manage security, kemudian nama dokumen, kemudian tanggalnya, kemudian sini ada pengaturan datanya. Jika menambahkannya seperti ini dapat melakukan di sini nama dokumen ataupun bisa mengupload file ya dalam sini. Oke, selanjutnya yaitu mengenai halaman audit. Halaman penilaian audit di sini yaitu berfungsi untuk melakukan validasi domain khusus yang digunakan, standar mutu yang ditetapkan dan kondisi existing mutu. Selanjutnya dilakukan proses audit dengan menekan tombol tambah atau cancel untuk kembali ke dashboard. Oke, di sini kita harus keluar dulu karena ini adalah admin. Kemudian kita masuk ke auditor ya, untuk melakukan auditor. Di sini masukkan password, username dan password ya. Nah, di sini adalah tampilan dari halaman audit mutu internal ya, atau yang mau di penilaian audit ya. Nah, di dalamnya juga dapat tampilannya dashboard seperti ini, kemudian ada audit, hasil audit, laporan dan dokumen pendukung. Di dalamnya seperti ini, kemudian ada kode jadwal, kode standar, kemudian kode standar nasional, auditor, kemudian program studi, tahun, kemudian tanggal mengaudit. Oke, selanjutnya yaitu halaman hasil audit. Ya, setelah melakukan pengauditan ini ada menampilkan dari hasil audit, menampilkan laporan hasil berdasarkan proses audit yang dilakukan berdasarkan domain atau klasu yang digunakan atau dalam temuan. Di sini ada hasil audit di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau semisal ingin lebih jelasnya, ada dalam standarnya apa, kemudian elemen apa, deskripsinya apa, kemudian indikatornya berapa, kemudian pengambilnya berapa. Nah, di sini ada presentasinya, kemudian ada keterangan atau berhasil atau tidaknya. Oke, kemudian ada selanjutnya yaitu halaman setelah dicetak. Halaman hasil audit sendiri yang menampilkan hasil berdasarkan proses audit yang dilakukan. Di sini ditampilkan
berapa yang telah dicetak atau di download dalam bentuk format PDF. Dan di sini ya, kemudian hasil auditnya nanti di laporan hasil audit di sini. Di sini kemudian ada di download. Kemudian di sini yaitu menampilkan hasil pimpinan yang telah diaudit, sistem informasi audit dari admin ya. Yang pertama di sini keterangan ada kodenya, standar adalah APO yang tadi domainnya, kemudian standarnya itu manage security. Kemudian ada auditornya ya 1, jumlah putri 1, presentasinya 80%, hasilnya ada tidak, hasilnya tidak atau tidak, kemudian program studinya apa, kemudian tahun berapa, kemudian tanggalnya berapa, dan juga ada keterangan mengenai hasil yang telah diaudit. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan menampilkan demo aplikasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, nomor induk mahasiswa 2020-53119. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami ya, di mana tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu sistem informasi audit, kemudian sudah dijelaskan mengenai apa itu COVID ya, apa itu COVID 5, kemudian sistematika pembuatan sistem audit, kemudian alur sistem dan bagian-bagian dari sistem audit yang sedang dirancang. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan melanjutkan presentasi, yakni coba menjalankan demo dari aplikasi atau sistem audit yang sedang dirancang yang berbasis web ini. Yang pertama yang kita buka adalah control panel SAM, karena di sini kita membuatnya atau membuildnya, mendevelopnya menggunakan localhost. Yang pertama, pastikan Apache dan MySQL sudah dihidupkan di control panel SAM. Kemudian kita menuju ke atau menjalankan aplikasi yang sudah kita buat. Di sini aplikasi yang kita buat adalah Sistem Informasi Audit COVID-5. Sesudah kita membuka aplikasinya, maka di sini akan diarahkan menuju ke landing page, di mana landing page ini berisi tentang judul ya atau nama dari aplikasi ini, dan juga di sini ada dua menu login. Yang pertama adalah login auditor, yang selanjutnya adalah login admin. Kita akan coba ke login admin dahulu. Kita kasih password admin ya. Oke, maka akan tampil dashboard pada akun atau tampilan menu punyanya admin atau administrator. Di sini ada menu master data user, di sini ada akun admin ya. Kemudian akun auditor juga ada. Kemudian di sini ada jabatan penanggung jawab, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Oke, yang pertama di sini ada akun admin. Nah, akun admin di sini berfungsi atau menunjukkan user-user yang didaftarkan untuk penggunaan dari login administrator ya. Di sini bisa menambahkan, ya, di sini bisa mengisi. Kemudian selanjutnya adalah master data dari akun auditor. Nah, di sini sudah kita buat ya, di sini ada nama auditornya, username sama password sudah kita buatkan. Kemudian ada menu data utama, di sini ada jabatan. Jabatan di sini berguna untuk nantinya audit dilakukan oleh siapa, seperti itu. Kemudian ada data penanggung jawab, di sini juga terdapat data penanggung jawab dari audit ini ketika nanti sudah dilaksanakan menjadi tanggung jawab siapa, seperti itu. Selanjutnya ada unit kerja. Nah, unit kerja di sini ini merupakan tempat ya, tempat atau lokasi ataupun aplikasi yang nantinya akan diaudit. Kemudian, nah ini deskripsi, nanti akan kita uji coba. Kemudian di sini ada domain COVID.
di mana domain COVID sudah dijelaskan ada 5. Yang pertama adalah APO, yang kedua ada BAI, yang ketiga ada DSS, yang keempat ada EDM, yang kelima ada MEA. Di mana APO adalah Allegiance, Plan and Organize, kemudian BAI adalah Build, Acquire and Implement, DSS adalah Deliver, Service and Support, kemudian EDM adalah Evaluate, Direct and Monitoring, kemudian MEA adalah Monitor, Evaluate and Access. Di mana dari setiap domain COVID terdapat subdomain, di mana subdomainnya nanti misalkan di sini ada APO. Nah, APO itu ada subdomainnya, ada APO 13, di mana APO 013 nanti juga ada subdomain lagi atau butir domain lagi, misalkan APO 013.01 dan seterusnya. Nanti juga kita bisa menambahkannya ada di sini. Kemudian, nah ini yang saya bilang tadi, contoh APO 13 tadi yang ada di subdomain. Nah, di sini karena APO 13 ini nanti juga ada beberapa butir subdomain lagi. Contohnya yang tadi saya bilang, ada APO 13.01, APO 13.02 dan juga seterusnya. Nah, ini nanti juga ada hasil audit, ada hasil rata-rata dan hasil auditnya. Kemudian ada daftar dokumen pendukung. Di sini kita bisa mengunggah dokumen mungkin mengenai dokumen COVID atau dokumen audit, mungkin bisa diunggah di sini seperti itu. Kemudian saya akan mencoba menampilkan tampilan dari administrator atau dashboard dari Login Auditor. Oke, kita masukkan dulu passwordnya adalah 123. Kita login. Nah, maka di sini akan muncul dashboard untuk auditor, di mana nanti di sini auditor akan bertugas untuk mengaudit dari domain-domain yang sudah dimasukkan. Oke, kita keluar lagi. Kita akan mendemokan mulai dari awal ya. Di sini mulai dari landing page, kita akan login admin dulu. Passwordnya admin. Kemudian yang pertama kita akan membuat yang namanya subdomainnya terlebih dahulu. Karena di sini domain sudah kita sediakan ya. Misalkan nanti pada saat COVID-5 sudah masuk ke versi COVID-5 ada tambahan domain COVID lagi, maka di sini nanti akan ditambahkan ya, bisa ditambahkan sendiri. Karena kebetulan COVID-5 sudah ada 5, maka di sini sudah kita siapkan semuanya. Oke, lanjut kita masuk ke daftar subdomain. Di sini kita akan mencoba membuat subdomain lagi ya. Kita akan coba. Di sini saya akan mencoba unit kerjanya saya anggap di Universitas Muria Kudus. Kemudian domain COVID-nya kita coba buat yang di DSS. Ya, subdomainnya kita akan mencoba membuat DSS 05.0 DSS 05, sorry. Kemudian deskripsi domainnya kita kasihkan manage security services. Manage security services. Oke. Penanggung jawabnya di sini kita kasih penanggung jawab 1, kemudian tanggal subdomainnya kita isi hari ini, tanggal 28 Desember. Oke, kita save change. Nah, di sini akan muncul notice data substandard berhasil disimpan. Oke, nah di sini kita sudah muncul ya. Ini yang kita buat tadi, DSS 05. Oke, setelah membuat subdomain, maka kita harus membuat butir subdomain. Di mana di sini yang tadi sudah kita jelaskan, di mana subdomain juga terdapat nanti beberapa atau butir subdomain lagi. Kita akan tambahkan di sini standarnya kita isi tadi manage security service yang baru saja kita buat. Di sini kita akan membuatnya DSS 05.01. Nah, butir subdomainnya yakni melindungi terhadap malware. Nah, ini kita sesuaikan dengan panduan dari COVID-5 ya.
indikatornya di sini mau kita indikatornya berapa, silakan kita isi aja 4 ya indikatornya. Atau misalkan kita isikan sama aja dengan ini biar nanti kita lebih mudah. Tanggal penetapan standar kita juga buat hari ini, lalu kita save. Oke, di sini juga data butir standar operasional berhasil disimpan. Nah, di sini sudah muncul yang baru saja kita buat ya, melindungi terhadap malware ya. Oke, selanjutnya kita setelah membuat butir subdomain, kita menambahkan deskripsinya terlebih dahulu. Ada di data utama, kemudian ditambah deskripsi. Nah, di sini setelah tadi kita mengisi butir subdomain, maka akan muncul di sini. Contoh saja, di sini kita tambah DSS05, isi deskriptornya, contoh sistem universitas dapat melindungi program terhadap malware ya, malware atau virus. Oke, pengenaan dari komanya kita kosongi saja, kita tambah. Oke, di sini deskriptor berhasil disimpan. Nah, setelah kita simpan, maka masuknya ada di deskripsi. Nah, di sini sudah muncul ya. Sistem universitas dapat melindungi program terhadap malware virus. Setelah kita membuat deskripsinya, maka selanjutnya kita harus membuat jadwal audit. Nah, di mana jadwal audit di sini nanti akan berpengaruh kepada login dari auditor ya. Kita tambah saja. Ini tadi kita isi auditornya, kita kasih auditor 1, program studinya kita kasih sistem informasi, tahun pengukuhan kita kasih 2022, tanggal mulainya kita mulai hari ini sampai tanggal 31. Oke, kita save change. Nah, di sini data jadwal audit berhasil disimpan. Kita oke terlebih dahulu. Oke, setelah membuat jadwal audit, selanjutnya kita akan mencoba mengaudit ya. Kita sign on dulu, kemudian kita login ke auditor. Oke, sini passwordnya 123. Nah, maka data yang sudah kita buat jadwalnya tadi akan muncul di dashboard dari seorang auditor ya. Yang pertama, kita akan melakukan audit terlebih dahulu. Ya, di sini kan kita audit ya. Oke, di sini yang kita audit contoh di sini hasil temuannya ada atau tidak. Di sini kita pilih saja ada, kemudian presentasinya berapa persen dari hasil kuesioner yang sudah disusun. Misalkan kita kasih contoh 90. Ya, temuan butir audit misalkan minimal kayak gitu aja. Nah, di sini kita temuannya misalkan ringan, sedang atau berat ya, kita kasih ringan. Kemudian kita simpan. Nah, di sini akan muncul notice data evaluasi berhasil disimpan. Oke, kemudian untuk melihat hasilnya, di sini ada hasil audit. Nah, ini tadi yang baru saja kita buat ya, mengenai DSS05, di mana elemennya adalah melindungi terhadap malware, deskriptornya sistem universitas dapat melindungi program terhadap malware atau virus. Indikatornya tadi yang sudah kita buat, DSS05.01, pengendalinya kita kosongi, kemudian hasilnya ada penuannya, yakni presentase dari subdomainnya, ternyata setelah disimpulkan 90%, temuannya adalah minimal ya. Misalkan nanti diisi ada temuan apa, nanti diisi di sini saja. Kemudian keterangan temuan 1 karena tadi bersifat sedang ya. Di sini ada tahunnya 2022. Di sini juga ada bisa diedit, juga bisa di-delete. Kemudian selanjutnya di sini untuk mencetak laporan juga kita ada ya. Di sini bisa berupa PDF. Oke, di sini dokumen pendukung yang tadi kita coba lanjut buka tadi yang sudah kita hasil ya, kita download dulu. Sorry,
di laporan. Atau kita coba langsung di bagian admin saja, biar tidak. Karena tadi auditor sudah selesai, kita coba cek lagi di administrator, apakah hasil dari audit yang dilakukan oleh seorang auditor itu berhasil masuk atau tidak. Dimana kita mengeceknya adalah di hasil audit. Di sini kita akan coba melihat dulu hasil rata-rata. Nah, di sini tadi yang data sudah kita masukkan ternyata sudah muncul ya. DSS 05 presentasinya 90%, jumlahnya kita karena baru satu kali audit, maka di sini munculnya 1. Hasilnya ada 1. Nah, di sini juga ada tanggalnya ya. Kemudian kita juga bisa cetak laporannya. Di sini kita akan buka. Nah, di sini juga sama, sudah kita berupa file PDF ya. Kemudian kita coba buka yang hasil auditnya. Nah, di sini hasil auditnya sama muncul juga. Kita juga bisa cetak atau download PDF-nya seperti ini. Oke. Berikut adalah hasil pendemoan atau uji coba sistem informasi atau perancangan sistem informasi audit yang dilakukan atau yang dirancang oleh kelompok kami. Ya, semoga nantinya aplikasi yang telah kita buat ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga nanti misalkan kita publish bermanfaat untuk umum ya. Saya mewakili kelompok dari kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wahirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.